menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Syabrina Anwari. Saya adalah moderator yang akan memandu acara di sore hari ini. Mungkin siang menjelang sore hari ini ya. Dan sebelum nantinya juga Sabrina akan memperkenalkan para narasumber yang telah bergabung di kesempatan sore hari ini. Nantinya juga Sabrina harus membacakan terlebih dahulu diselenggarakannya acara Gerakan Literasi Digital 2021 untuk sore hari ini. Sembari itu silakan untuk para narasumber dan juga para peserta untuk mengambil barang-barang yang memang diperlukan selama acara berlangsung. Dan juga silakan mempersilakan tempat duduk yang paling nyaman untuk acara ini berlangsung. Baik, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utamanya dalam masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Untuk mencapai visi ini, diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Dan oleh karena itu, sesuai dengan arahan dan juga visi Presiden yang telah Sabrina sebutkan barusan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga tahun 2024. Untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital, dan juga pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan adanya 4 kerangka dalam menyusun literasi digital. Di antaranya adalah digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang diselenggarakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders terkait yang lainnya. Untuk latar belakang telah Sabrina bacakan dan sesaat lagi Sabrina akan membacakan tata tertib, jadi harap disimak oleh para peserta dan juga para narasumber. Jangan lupa untuk selalu ikuti dan juga patuhi protokol kesehatan, terutama untuk Anda yang berada di dalam satu ruangan lebih dari 1 orang. Kemudian matikan microphone-nya, tetap nyalakan ataupun mengaktifkan kamera video. Jadi untuk para peserta, Sabrina ajak kalian semua untuk menyalakan kamera video Anda. Kemudian tidak diperkenankan coret-coret layar karena hal tersebut cukup mengganggu proses pemaparan materi berlangsung. Kemudian tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Apabila ada pertanyaan, silahkan layangkan melalui kolom chat yang tersedia. Hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab atau langsung saja layangkan pertanyaan Anda melalui kolom chat yang tersedia. Jangan lupa untuk mengerjakan pre-test dan juga post-test untuk para peserta, karena nantinya untuk e-sertifikat bisa Anda download setelah mengerjakan pre-test dan post-test.
Kemudian untuk para narasumber diharapkan untuk tidak membawakan materi yang mengandung sara ataupun politik ataupun juga berpotensi menyinggung pihak-pihak tertentu. Kemudian jangan lupa untuk mendownload aplikasi Siberkreasi melalui App Store dan juga Google Play Store. Hadirin silahkan nyalakan kamera video Anda karena sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
menyapa seluruh rakyat Indonesia dengan video arahan. Itu tadi adalah Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan arahan mengenai program literasi digital yang diselenggarakan di seluruh Indonesia yang pastinya. Baik, setelah Bapak Presiden Joko Widodo, kali ini Sabrina dengan sangat senang hati menyapa seluruh teman-teman yang berada di Kayong Utara. Oleh karena itu, untuk Bapak Haji Effendi Ahmad, silakan untuk memberikan sambutan selaku Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam sehari. Begitu juga di Kabupaten Kayong Utara, walaupun masih baru, namun juga tidak ketinggalan dengan IT, yang mana sebagian besar sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dan kampung. Namun, pemanfaatan untuk memaksimalkan fungsi secara tepat guna masih butuh proses dan kerjasama semua pihak. Sebab di era digital ini, apa saja bisa kita lakukan, termasuk pemanfaatan IT untuk kebutuhan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Maka untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara agar dapat mengimbangi perkembangan teknologi digital saat ini. Maka program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar dan mahir serta inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan pemerintah daerah melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya, Haji Effendi Ahmad SPDI MSOS, Wakil Bupati Kayong Utara, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian masyarakat, hingga nantinya dapat surut serta membangun Kabupaten Kayong Utara tercinta. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang datangnya dari Bapak Haji Effendi Ahmad selaku Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara. Hadirin yang berbahagia, Sabrina ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Anda, untuk para peserta yang telah meluangkan waktu dan juga rasa keingintahuannya yang mengumpulkan kita semua di kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Sebelum nantinya kita akan memulai acara dengan memperkenalkan para narasumber yang telah bergabung, Sabrina akan mengajak untuk kita semua, marilah kita sejenak menundukkan kepala, marilah kita berdoa atas nama bangsa Indonesia dan juga untuk diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk semua yang telah bergabung di kesempatan sore hari ini, Sabrina doakan juga sehat selalu untuk semuanya. Dan juga untuk para narasumber yang keren-keren yang telah bergabung, selamat sore semuanya. Nanti di kesempatan sore hari ini akan ada seorang perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, yaitu Pak Tasfirani yang akan memberikan materinya, tapi nanti kemudian juga ada seorang YouTuber di antara kita semua. Nanti akan Sabrina beritahu channelnya apa, yaitu Kak Rizky Firmansyah di sini. Kak Rizky Firmansyah di sini juga sudah hadir untuk Ketua Lembaga Mu'alaf
Ketapang Kayong. Ada Bapak Ferry Lim di antara kita semuanya. Baik, untuk sore hari ini juga Sabrina kedatangan satu-satunya narasumber wanita di antara narasumber-narasumber pria yang sudah Sabrina sebutkan tadi. Jadi narasumber wanita ini akan memberikan materinya yang pertama, yaitu selamat sore untuk Kak Vivi Alfiana Roshidah, seorang bisnis analis. Halo Kak Vivi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Kak Vivi seorang bisnis analis. Nah, itu mungkin teman-teman di sini masih belum tahu bisnis analis itu apa saja yang dianalisa atau mungkin apa saja yang dikerjakan atau mungkin bisa memprediksikan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Saya bisnis analisnya di Grab Indonesia, jadi mengarahnya lebih ke menganalisis bisnis modelnya Grab sih. Oke, mungkin juga para peserta yang ada di sini juga pengguna Grab juga mungkin bolehlah berkenalan lebih dekat dengan Kak Vivi Alfiana. Oke Kak Vivi, buat bersiap-siap untuk share screen, Kak Vivi akan membawakan materi etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Boleh bersiap-siap untuk share screen, sembari itu Sabrina ingatkan untuk para peserta sungkan untuk menunjukkan keaktifan Anda melalui kolom chat dan juga melalui Instagram. Karena total hadiah 1 juta rupiah bisa dimenangkan untuk 10 orang pemenang. Jadi total hadiah 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Caranya mudah sekali. Silahkan layangkan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia. Jangan lupa mencantumkan nama, nomor handphone, dan juga alamat email. Kemudian jangan lupa posting keseruan acara sore hari ini melalui Instagram. Caranya mudah, langsung saja mention dan juga follow @siberkreasi, @litdik.kalimantan, kemudian kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag litdikkal1165. Karena total hadiah 1 juta rupiah bisa dimenangkan 10 orang pemenang. Jadi tunjukkan keaktifan Anda melalui kolom chat dan melalui Instagram. Silakan Kak Vivi untuk memaparkan materinya. Ya, selamat siang teman-teman. Saya langsung aja ya, materi yang akan saya sampaikan, etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Seperti yang sudah dikenalkan, saya Vivi, bisnis analis di Grab Indonesia, juga penulis dari beberapa novel yang diterbitkan di Bentang Pustaka. Nah, langsung saja teman-teman, kondisinya sekarang perkembangan teknologi informasi membuat semua orang bisa mengakses dengan mudah beragam konten yang tersebar di internet ya. Bahkan sekarang kita sendiri pun bisa membuat yang diposting di Instagram atau di akun-akun sosial media lainnya milik kita. Dan itu sering disebut dalam media sosial sebagai di antaranya tulisan yang disebarkan di berbagai media sosial. Nah, konten itu bisa langsung dikonsumsi juga oleh audiensnya, ya di antaranya followers atau orang yang hanya mampir. Dengan kehadiran konten tersebut, audiens bisa mengakses informasi yang dibutuhkan secara leluasa. Nah, jenis karya atau konten itu diantaranya ada foto, ilustrasi atau art design, ini bisa bentuknya seperti gambar yang ada di kanan ini, juga ada podcast, hasil rekaman audio yang bisa didengerin di Spotify atau Apple Podcast, ada juga video atau film yang ada di YouTube atau platform-platform lainnya, dan juga tulisan. Tulisan ini bisa jadi quotes atau dimasukkan ke dalam ilustrasi atau caption atau apapun tulisan yang kita posting di sosial media. Nah, pembuat konten tersebut sekarang banyak disebut sebagai content creator. Nah, dulunya orang-orang yang mengunggah karya mereka di media sosial, blog atau video blog, biasanya disebut influencer, blogger atau video blogger gitu kan ya. Tapi semakin ke sini semuanya jadi semakin umum menjadi satu nama yang biasa disebut content creator. Nah, gimana sih cara kita agar bisa menghargai karya atau konten yang dibuat oleh orang lain tersebut?
Nah, salah satu permasalahannya teman-teman yang dikeluhkan oleh para content creator itu diantaranya rendahnya apresiasi dari masyarakat yang menikmati karya mereka. Jadi banyak terjadi pembajakan, cacian, sampai stigma negatif dari masyarakat. Kita bisa menghargai karya atau konten yang dibuat oleh content creator tersebut. Pertama, kita bisa memberikan apresiasi. Jadi kalau suka dengan karyanya, kita bisa like dan memberikan komentar positif. Nah, kalau memang tidak suka dengan karya orang lain tersebut, tidak perlu juga memberikan komentar buruk, apalagi sampai melakukan penghinaan. Nah, gimana sih kita bisa menghindari berkomentar negatif? Nah, daripada memberikan komentar buruk, kita bisa memberi masukan untuk kesempurnaan karyanya atau memberikan kritik yang konstruktif sehingga content creator bisa meningkatkan kualitas karyanya. Nah, kalau penghinaan dan juga pengejekan itu dilakukan secara keterlaluan, itu bisa mengarahnya ke cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying itu tindakan kekerasan, pengejekan, penghinaan, dan diskriminasi yang dilakukan secara sengaja kepada pihak lain sampai membuat mereka tidak nyaman via elektronik. Nah, melakukan cyberbullying ini bisa dijerat tentang pasal dengan pasal yang ada di UU ITE. Nah, cyberbullying ini terjadi di hampir semua platform sosial media ya, mau itu Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Snapchat juga. Nah, ini data dari Enough is Enough, itu organisasi internet safety yang ada di dunia yang menunjukkan bahwa cyberbullying ini paling sering terjadi di Instagram. Kenapa sih kita harus menghindari melakukan cyberbullying atas karya atau konten orang lain? Karena dampak buruknya sangat banyak ya. Di antaranya bisa menimbulkan depresi, mengganggu kesehatan fisik dan mental, menghilangkan kepercayaan diri. Nah, pada konteks content creator, maka bisa membuat content creator tersebut berhenti membuat konten, atau bisa juga sampai menghilang dari sosial media. Bahkan kalau keadaannya sudah sangat parah ya teman-teman, sampai bisa memicu keinginan untuk bunuh diri. Dan selanjutnya kita bisa menghindari menjadi pelaku atau penikmat karya bajakan. Nah, menikmati karya asli untuk orang yang membuat karya atau konten ya itu sangat membuat mereka terapresiasi ya, karena kayak menjadi sebuah penghargaan kepada content creator yang membuat konten tersebut. Nah, selain itu kita juga nggak perlu berurusan dengan pihak yang berwajib kalau suatu saat tertangkap akibat melakukan tindakan pembajakan atau menggunakan karya bajakan. Nah, ini contohnya ada di kanan, di gambar yang ada di kanan. Ini mereka, akun ini menjual e-book murah. Nah, padahal kan e-book itu ada platformnya sendiri ya, seperti Gramedia Digital atau Google Playbook, yang penerbit memang mempublish karya-karya dari penulis itu melalui platform tersebut. Nah, kalau melakukan tindak pembajakan seperti ini, kita bisa dijerat karena menjadi pelaku tindak pembajakan ya. Nah, selain kita bisa dijerat dengan tindakan pembajakan, somehow kita juga seharusnya bisa saling mendukung untuk menghidupkan profesi masing-masing. Seperti tadi salah satu pembicara kita ada juga yang YouTuber kan ya. Nah, kalau kita ingin mendukung beliau, kita gimana caranya sih? Nah, nonton karya-karyanya dari official source-nya, official miliknya gitu. Ketika kita ingin maksudnya ingin menggunakan karya dari content creator yang lainnya, maka kita bisa mengajukan izin kepada pembuat karya. Kalau ingin menggunakannya bisa jadi untuk aktivitas komersial atau menggunakannya
untuk individu. Nah, kalau karya tersebut dibagikan secara umum oleh pembuatnya di sosmed, kita boleh share dengan mencantumkan sumbernya atau mencatut nama kreatornya, siapa pembuatnya atau dari mana asalnya kita mendapatkan gambar tersebut atau mendapatkan ilustrasi tersebut atau foto atau apapun ya. Nah, ketika kita mengajukan izin kepada pembuat karya untuk menggunakan karyanya tersebut, misalnya untuk diposting jadi untuk di-print jadi banner di kota kalian gitu kan. Nah, kita harus mematuhi dan menghargai kalau ada syarat-syarat yang diajukan oleh pembuat karya tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa menghargai karya orang lain dengan tidak menjiplaknya ya. Selain kita bisa digugat karena telah melanggar hak cipta, kita juga bisa kehilangan para followers kita gitu. Nah, karena stigma negatif pasti bisa diarahkan kita juga gitu. Ketika kok konten creator A ini banyak karyanya yang menjimplak konten creator B gitu. Nah, kita bisa kehilangan reputasi juga kan dari situ. Nah, tapi kita boleh mencari inspirasi lewat karya orang lain tersebut. Dengan ketika kita membuat karya kita sendiri, kita bisa buat itu semenarik mungkin dengan memasukkan keunikan dari diri kita gitu. Keunikan apa sih yang bisa kita munculkan dari diri kita di karya tersebut sehingga tidak melakukan plagiarisme. Begitu materi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vivi atas pemaparan materi etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Kak Vivi, karena biasanya banyak sekali cara orang untuk mengapresiasi ya konten-konten yang telah kita buat gitu. Tidak jarang di antara mereka akhirnya merepost tanpa mencantumkan sumbernya gitu ya kan. Nah, ini kalau menurut Kak Vivi, ketika kita menjumpai satu akun yang memang merepost satu konten, ternyata itu konten original dari kita tanpa mencantumkan sumber akun kita, harusnya kita harus seperti apa, Kak? Tergantung sih, kalau memang kita tersinggung ya bisa diingatkan gitu kan. Memang lebih baik diingatkan, cuman kalau emang itu menurut kita tidak masalah ya nggak apa-apa juga sih. Tergantung konten, kan pembuatnya kita sendiri. Oh nggak apa-apa, mungkin dia nge-share emang untuk menyebarluaskan informasi itu, dan emang kita udah nge-share untuk disebarluaskan informasinya juga gitu. Nah kalau emang tidak mencantumkan sumbernya tapi kita pembuatnya itu oke saja, itu tidak masalah, tapi alangkah lebih baiknya diingatkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Vivi telah menjawab tadi pertanyaan singkat itu tadi adalah mengenai etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Vivi ya. Baik, untuk Anda sekalian, silakan layangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia, karena sekali lagi Sabrina ingatkan, total hadiah 1 juta rupiah bisa dimenangkan untuk 10 orang pemenang. Jadi sekarang juga tunjukkan keaktifan Anda, boleh melalui kolom chat yang tersedia, boleh melalui Instagram. Caranya mudah sekali, silakan layangkan pertanyaan mengenai materi yang telah dipaparkan oleh narasumber melalui kolom chat, kemudian nantinya akan diumumkan di akhir acara ya, orang-orang yang telah mendapatkan hadiah total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang ya yang pastinya. Oke, kemudian selanjutnya, kalau tadi di awal juga Sabrina sudah memberikan teaser, ada seorang perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kayong Utara. Langsung saja kita berkenalan lebih dekat dengan Pak Tasfirani. Selamat sore Pak Tasfirani. Selamat sore Mbak Sabrina. Waduh, kalau ngobrol sama orang dari Dinas Pariwisata itu rasanya udah pengen traveling gitu, kemana gitu. Pak Tasfirani, untuk pariwisata di Kayong Utara ini ada apa saja? Mungkin juga setelah adanya pandemi yang kemungkinan bisa dikunjungin oleh teman-teman itu di mana saja?
KKO sebenarnya memiliki dua brand wisata sih Mbak. Itu ada yang potensi wisata yang di kawasan Taman Nasional dan cagar alam. Jadi kalau Taman Nasional itu kita punya orangutan Mbak, punya orangutan, kemudian enggang, kemudian bekantan, kemudian dan spesies lainnya ya kayak anggrek gitu ya. Kemudian kalau di cagar alam laut itu kan kita akan membentuk destinasi wisata yang di luar kawasan, yaitu desa wisata Pelapis sebagai entry point masuk ke kawasan cagar alam. Di sana sebetulnya potensinya diving gitu ya, snorkeling gitu ya, karena kalau kata yang pernah ke sana itu nggak kalah sebetulnya potensinya dengan bunak. Oke. Oh, aduh. Ini tadi keterangan dari Pak Tasfirani bikin Sabrina jadi pengen jalan-jalan gitu Waduh ya, rasanya. kapan-kapan ke Kayong ya Mbak ya. Siap. Amin, insya Allah. Bapak Tasfirani silakan bersiap-siap untuk share screen untuk pemaparan materi yaitu memahami pinjaman online yang aman dan legal. Nah, ini Iya, juga untuk siap, teman-teman boleh langsung nanti layangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia karena sekali lagi total hadiah 1 juta rupiah bisa dimenangkan untuk 10 orang pemenang. Jadi siapa tahu satu diantaranya adalah Anda. Silakan tunjukkan keaktifan melalui kolom chat dan juga melalui Instagram. Silakan Pak Tasfirani untuk pemaparan materinya. Ya. Baik, selamat siang semua teman-teman yang hadir di kegiatan sore hari ini. Saya di kebagian materi pinjaman online aman dan legal. Jadi sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Tadi Mbak Sabrina juga belum kenal. Mudah-mudahan nanti dengan kenalan ini pepatah mengatakan tak sayang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke Kayong bisa ketemu ya. Teman saya Rizky, kemudian Ulu Azmi, kemudian Pak Ferry Lim gitu ya, yang sudah biasa sering ketemu ini. Mudah-mudahan ini silaturahmi yang bisa meningkatkan ukhuwah nih. Saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Tasfirani, mungkin di sini yang paling senior ini, 72 tahun, lahir tahun 72. Saya Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, juga dosen di Stayang Tapang. Jadi itu perkenalannya. Nanti kalau ada mau chatting 0853 4554 8004 ya. Itu film kita ini. Kemudian ada 4 sub yang akan saya sampaikan mungkin dalam kesempatan ini. Pertama ada dampak COVID nih, dampak COVID terhadap pinjaman online. Kemudian kenapa sih pinjaman online? Nah, kemudian berbagai masalah yang pada pinjaman online dan pinjaman online yang aman, dan yang aman itu seperti apa? Jadi mungkin nanti di endingnya di dulunya adalah di pinjaman online yang aman. Kita lihat sejak tahun 2019, awal 2020 ya, tepatnya di bulan Maret 2020, Indonesia, dunia bahkan Indonesia itu diterpa dengan musibah COVID-19 ya. Hingga saat ini mungkin sudah hampir setahun lebih Indonesia dilanda oleh COVID-19. Kalau kita lihat saat ini di data yang kami rilis tanggal 13 Juli tahun 2021, beberapa hari yang lalu, secara global sudah ada 223 negara yang terkonfirmasi. Kemudian kalau lihat dari jiwanya yang terkonfirmasi positif itu adalah 187.086.096 jiwa. Kemudian yang meninggal di dunia itu sudah 4 juta sekian, 4.042.921. Ini data dari WHO ya, hingga 13 Juli tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, menurut catatan dari Satgas Covid Nasional, itu di Indonesia sejak 13 Juli 2021, ya 3 hari yang lalu, ini datanya saya ambil ketika membuat presentasi ini, itu yang terkonfirmasi itu 2.615.529, dan sembuh 2.000 sekian, dan yang meninggal itu 68.000 sekian. Kemudian kita lihat dampaknya dari berbagai sektor ya. Jadi ada sektor ekonomi, sektor-sektor yang terdampak COVID-19 ini ada sektor ekonomi, sektor transportasi, pariwisata, kemudian manufaktur ya, kemudian sosial, kemudian pangan, masuk sektor pendidikan. Namun sektor yang paling terdampak dari COVID-19 selama 1 tahun ini menurut catatan dari Detikcom ini, bahwa pertama ada sektor pariwisata. Nah, kalau kita lihat sektor pariwisata itu kunjungan wisatawan itu
turun sampai 89,5% dibanding tahun lalu. Ya, saya sebagai pengambil kebijakan di sektor pariwisata di KKU merasa prihatin ya, sejak sepanjang tahun 2020 dan di pertengahan 2021 ini tidak banyak kunjungan yang datang ke tempat-tempat destinasi wisata. Kemudian yang kedua adalah meeting, insentif, conference, exhibition, MICE. Jadi kalau kita lihat 96% sekian itu acara di 17 provinsi ditunda, dampak dari COVID. Kemudian 84,220% acara dibatalkan. Jadi memang sepanjang tahun 2020 dan pertengahan 2021 ini tidak banyak pertemuan-pertemuan atau konferensi-konferensi yang menghadirkan banyak banyak manusia gitu ya, banyak yang untuk menghindari kerumunan. Kemudian dampak yang ketiga yang selama 1 tahun ini yang restoran ya. Kalau kita lihat data yang dirilis ini sebanyak 1033 restoran tutup, bayangkan. Kemudian restoran yang hingga saat ini itu menyusul 125 sampai 150 restoran yang juga tutup ya, di awal tahun 2021. Kemudian yang keempat, mall dan retail, bioskop dan otomotif. Ini sektor yang terdampak COVID-19 yang kalau lihat dari rankingan ya, ranking yang pertama adalah sektor pariwisata. Kemudian kalau kita lihat ya, dampak secara spesifik ini dampak pandemi terhadap lapangan usaha, kalau kita lihat itu adalah akomodasi dan makan minum. Jadi perusahaan yang bergerak di sektor akomodasi dan makan minum ini mengalami dampak sekitar 92,47%. Kemudian jasa lainnya 90,90%. Jadi rata-rata di atas 80% ini yang terdampak COVID ini. Jadi lalu bagaimana dengan sektor UMKM? Kalau kita lihat bahwa sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja yang lumayan ya. Kalau kita lihat dari jumlah UMKM 64,2 juta, total lapangan kerja itu sekitar 99%. Nah, dengan dampak COVID ini, yang dampak COVID-19 hingga pertengahan tahun 2021 ini sudah 87,5% UMKM. Ini data yang kita rilis, data yang kita ambil dari jurnal ya. Kemudian kalau atau sekitar 56 juta 175.000 UMKM yang terdampak COVID. Ini artinya apa? Jadi implikasinya adalah banyak UMKM yang tidak beroperasi lagi tadi sekitar 87,5%. Kemudian implikasinya lagi apa? Banyak pekerja yang di PHK, sulitnya mata pencaharian, perlu pekerjaan baru, perlu modal usaha, perlu tambahan penghasilan, perlu dana cepat dan seterusnya. Ini yang kemudian menyebabkan permintaan terhadap pinjaman online meningkat. Nah, mengapa sih pinjaman online yang jadi pilihan gitu ya? Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Moderator, Mbak Sabrina, bahwa di saat ini kita sudah masuk pada zona revolusi industri 4.0. Semuanya mengandalkan Internet of Things, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, menurut riset ekonomi Southeast Asia 2020 oleh Google, termasuk dan Bain and Company, jumlah pengguna layanan berbasis internet Indonesia tumbuh drastis sebanyak 37% di sepanjang tahun 2020. Ini sejalan dengan peningkatan penggunaan informasi dan teknologi digital selama masa pandemi. Jadi selama masa pandemi ini memaksa kita semua untuk banyak menggunakan internet ya. Kemudian pandemi COVID-19 juga mau berkah bagi industri financial teknologi, industri fintech ya, fintech lending atau pinjaman online. Hal tersebut tercermin dari jumlah nasabah peminjam yang tercatat tumbuh hingga 134,59%. Per Desember 2020, jumlah pinjaman baru dari industri fintech lending atau pinjaman online ini telah tumbuh sebesar 26,47%. Jumlah akun pemberi pinjaman dan peminjam juga tumbuh masing-masing sebesar 18,32% dan 134,59%. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kenapa sih pinjaman online ini menjadi sebuah pilihan ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Kalau kita lihat di iklan-iklan gitu ya, menawarkan begitu kemudahan, prosesnya cepat, mudah, persyaratan mudah, ya tidak perlu utang ke bank ya. Kalau kita lihat di di iklan-iklan di medsos, di media sosial itu banyak sekali ajakan-ajakan atau promosi-promosi yang menawarkan kemudahan-kemudahan kalau kita melalui pinjaman online, melalui online.
Munculnya finansial teknologi dalam bentuk pinjaman memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman online, ya, memberi kemudahan, diinginkan dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya. Kemudian dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan kalau dibandingkan dengan perbankan. Ya. Dalam hitungan hari mungkin pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot kita mendatangi bank. Ini yang menjadi daya tarik kenapa pinjaman online itu sangat meningkat, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, berbagai permasalahan yang muncul pada pinjaman online. Nah, permasalahan yang muncul itu tentu pada pinjamannya ilegal. Gitu ya. Kalau kita lihat pada periode Januari hingga Maret 2020, tahun lalu, ya, ini data yang kita rilis tahun lalu, yang kita ambil dari tahun lalu, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 financial technology peer-to-peer lending 3 atau pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang tidak terdaftar di OJK. Jika dihitung sejak tahun 2018 yang lalu, maka hingga tahun 2020 sudah ditemukan total 2.406 pinjaman online yang ilegal. Nah, keberadaan pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan masyarakat. Masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan. Salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga, misalnya sebagai debt collector dengan menggunakan kekerasan, paksaan, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus ya, permasalahan lain ya muncul pada pinjaman online ini hasil data empiris yang saya ambil dari artikel The Journal, ya, satu jurnal yang dirilis tahun 2021 awal ini mengatakan bahwa berbagai permasalahan yang muncul pada pinjaman online ini bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan. Bayangkan, ini tapi masih juga diminati juga gitu ya. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Kemudian ancaman, fitnah, penipuan, pelecehan seks itu yang terjadi permasalahannya. Penyebaran data pribadi, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam, pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam, ya. Sampai kemudian virtual akun pengambilan uang salah itu sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan. Ini beberapa catatan dari hasil studi empiris ya yang saya dapatkan, saya ambil dari salah satu hasil riset di awal tahun 2021 di jurnal. Nah, kalau kita lihat banyak kasus-kasus yang terjadi pada pinjaman online. Yang saya tampilkan ini sekelumit kasus yang terjadi dari pinjaman online. Misalnya di Februari 2019, seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit utang dan dikejar debt collector pinjol. Jadi ada yang sampai bunuh diri nih. Kemudian seorang ibu rumah tangga melakukan percobaan bunuh diri karena permasalahan hutang sejumlah hanya Rp500.000 melalui pinjol. Nah, sampai melakukan percobaan bunuh diri. Kemudian inisial S, 40 tahun, guru TK di Kota Malang terjerat pinjaman online juga di 24 aplikasi, bayangkan senilai Rp40 juta, sehingga pihak sekolah menghentikan Ibu S ini, dan tak hanya itu, S juga menerima ancaman dan teror dari debt collector, udah dipecat juga, akhirnya mendapat ancaman juga dari debt collector perusahaan peminjam online itu, pinjaman online itu. Kemudian seorang kepala toko nekat membobol ke tempatnya bekerja untuk mengutang pinjaman online. Di Padang, seorang sopir angkot nekat bunuh diri karena diduga terlilit utang di pinjaman online. NF, seorang sopir juga tadi di Padang tewas ya, lantaran diduga terlilit utang. Agus Praitno nekat merampok ya Suhartati dan saudaranya karena terlilit pinjaman online juga, dan kasus-kasus yang lain ini, dan masih banyak lagi kasus-kasus lain akibat dari pinjaman online. Lalu kemudian pinjaman online yang seperti apa yang aman ya, yang bisa menghindar, kita bisa terhindar dari kasus-kasus seperti tadi ya. Kalau kita lihat, tentu pinjaman online yang aman itu pinjaman yang legal ya. Financial teknologi yang legal yang terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Tentu ada pinjaman yang legal dan ada pinjaman yang ilegal. Dalam kesempatan ini saya mencoba menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana sih pinjaman yang legal itu, bagaimana pinjaman online yang ilegal, sehingga dengan kriteria yang akan kita sampaikan nanti bisa memberikan choice, pilihan kepada pengguna
user ya, peminjaman online itu memilih, oh kalau ini jangan dilakukan, kalau ini boleh, dan seterusnya. Kita lihat bahwa pinjaman online yang aman itu adalah pinjaman yang legal, ya, yang financial, perusahaan yang legal, financial teknologi yang legal. Jadi minimal ada 10 ini, ya, yang ini dari menurut BJOK ya, kemudian yang dirilis di artikel yang saya ambil di hasil studi empirisnya. Satu, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang pertama adalah perusahaan yang pinjaman online ini harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, identitas pengurus dan alamatnya kantornya jelas, ya, harus ada alamat kantornya, harus ada struktur pengurusnya gitu ya. Kalau ada emailnya juga email yang berbayar ya. Kalau yang free itu boleh dicurigai. Kemudian pemberian pinjaman diseleksi ketat. Kalau misalnya pinjamannya yang dengan begitu mudahnya sudah bisa mengeluarkan pinjaman, itu mesti hati-hati. Kemudian informasi biaya pinjaman dan denda juga transparan. Total biaya pinjaman atau bunga biasanya hanya 0,05 sampai 0,8% gitu ya. Kalau di atas itu, ini namanya itu ya. Kemudian maksimum pengembalian 100% dari pinjaman. Kemudian penagihan maksimum 90 hari, akses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Kemudian risiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam, blacklist. Ya. Kemudian memiliki layanan pengaduan konsumen. Perlu diingat bahwa OJK itu tidak bisa memberikan sanksi kepada perusahaan pinjaman online yang ilegal, ya, karena tidak terdaftar. Paling dia hanya bisa menghentikan. Yang bisa diberikan sanksi oleh OJK itu adalah perusahaan online yang legal yang terdaftar. Makanya kalau kita melakukan pinjaman online kepada perusahaan yang ilegal, itu kita nggak bisa diberikan sanksi oleh OJK kalau kemudian ada keluhan dari kita yang kita layangkan dalam pengaduan konsumen itu. Nah, yang terakhir adalah, lalu bagaimana sih ciri-cirinya pinjaman yang online yang tidak aman itu, yang yang ilegal gitu. Tadi ada 10 juga yang kontradiktif dengan tadi yang perusahaan pinjaman online yang legal itu tidak memiliki izin, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor, pemberian pinjaman sangat mudah. Kadang-kadang tadi kalau kita di iklan itu 2 jam cair, nah, misalnya seperti itu kan, tentu ini dipertanyakan gitu ya. Kemudian informasi bunga atau biaya pinjaman dan denda tidak jelas. Nah, kadang-kadang tinggi gitu ya, tergantung yang minjam. Kadang-kadang kalau yang minjamnya semangat, biasanya bunganya tinggi gitu ya. Kemudian bunga atau biaya pinjaman tidak terbatas, total pengembalian juga tidak terbatas, penagihan tidak ada batas waktu, akses ke seluruh data yang ada di ponsel kita. Semua data yang ada di ponsel kita diakses, itu ya mesti dicurigai karena bisa disalahmanfaatkan nanti oleh perusahaan yang bersangkutan. Tidak ada layanan pengaduan, itu yang lebih penting. Jadi tidak terdaftar di OJK, tidak ada layanan pengaduan. Nah, lalu kemudian bagaimana sih kalau kita sudah terjerat pinjaman online ilegal? Kita sudah terlanjur pinjam ke pinjaman online ke perusahaan online nih ya, yang ilegal, tapi apa yang kita lakukan? Nah, ini saran yang mesti dilakukan adalah pertama adalah segera lunasi, laporkan kepada Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian. Apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga. Kemudian apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama. Kemudian apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika, ada teror, intimidasi, pelecehan, maka blokir semua nomor kontak yang mengirim teror tersebut. Beritahu kepada seluruh kontak di telepon genggam bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjaman online ilegal agar diabaikan. Segeralah lapor kepada polisi, lampirkan laporan polisi ke kontak penagih yang masih muncul. Oke, kiranya demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk Pak Tasfirani ya atas pemaparan materi
memahami pinjaman online yang aman dan juga legal. Pak, tapi ini mumpung masih terhubung dengan Pak Tasfirani ya, Sabrina ini penasaran karena kan kalau situasi pandemi seperti ini, apalagi di sejumlah daerah juga diterapkan PPKM gitu ya kan, beberapa orang mungkin mengalami kesulitan dalam keuangan dan akhirnya memilih jalur untuk pinjaman online saja. Nah, ini kapan waktu yang tepat di mana kita harus mempertimbangkan pinjaman online, kapan waktu yang tepat di mana kita akhirnya kayaknya jangan dulu deh gitu. Iya, pertama adalah yang menjadi pertimbangan kita adalah apakah kita mampu, gitu ya, apakah kita mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua yang mesti selektif. Kalau kemudian kita terpaksa untuk melakukan pinjaman itu harus selektif. Yang selektif adalah artian bahwa cari perusahaan yang mau terdaftar di OJK, gitu ya. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, kita tanya kepada teman-teman yang di sekitar kita yang pengetahuannya juga cukup sehingga bisa dapatkan informasi yang jelas. Ini perusahaan-perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK, artinya yang legal gitu ya. Kalau yang tidak terdaftar di OJK ya ilegal, jadi nanti kemudian yang bisa bermasalah, maka nanti akan berhadapan dengan hukum gitu ya. Seperti itu mungkin agak selektif ya menurut saya. Baik, terima kasih Pak Tasfirani. Sabrina juga setuju walaupun mungkin iming-imingnya mengembalikan dengan bunga 0% bahkan mendapatkan cashback, tapi ingat bahwa pinjaman tetap pinjaman, dimana ketika kita meminjam berarti kita harus mengembalikan. Baik, terima kasih untuk Pak Tasfirani untuk pemaparan materinya. Jangan beranjak kemana-mana, nanti masih ada sesi tanya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang pastinya. Selanjutnya, kalau tadi di awal juga Sabrina telah memberi teaser bahwa ada seorang YouTuber di antara kita semua. Langsung saja kita kenalan lebih dekat dengan Kak Rizky Firmansyah. Halo, selamat sore Kak Rizky. Selamat sore Mbak. Selamat sore Kak Rizky, YouTuber dari channel KW dan Mak Risa. Kak Rizky, apa benar ini rumahnya Mak Risa? Yang mana Mbak? Yang di YouTube itu? Iya, yang di YouTube itu. kok bisa nemu dialog seperti itu atau jalan cerita seperti itu? Siapa yang tim kreatifnya, ide kreatif juga dari mana? Yang pertama itu saya mengangkat kisah sehari-hari yang saya lihat, orang-orang yang saya lihat. Terus dari ide kreatif itu yang bikin saya sendiri, yang nulis juga saya. Jadi kita tinggal di lapangan, tinggal eksekusi aja Mbak. Nah, ini para peserta mungkin nanti juga bisa dapat ya sedikit banyak insight mengenai bagaimana cara kita berpikir kreatif juga dalam dunia digital dari Kak Rizky. Mungkin juga nanti bisa dikepoin ya channel YouTube-nya Kak Rizky yang kayaknya sih banyak sekali konten yang menghibur. Baik, untuk Kak Rizky silakan bersiap-siap untuk memaparkan materi, silakan bersiap-siap untuk share screen. Sembari itu, lagi-lagi Sabrina harus mengingatkan untuk para peserta jangan sungkan untuk melayangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia. Pertanyaan-pertanyaan dari Anda telah kami kumpulkan yang nantinya akan Sabrina bacakan di sesi tanya jawab. Dan nantinya juga 10 orang akan mendapatkan total hadiah 1 juta rupiah. Jadi untuk Anda tunjukkan keaktifan melalui kolom chat dan melalui Instagram sekarang juga. Siapa tahu salah satu di antara 10 orang itu tadi adalah Anda. Silakan Kak Rizky untuk memaparkan materinya. Baik Mbak. Oke, udah muncul Mbak? Sudah Kak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Selawat serta salam tidak lupa juga saya hantarkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada para narasumber dan moderator kita pada sore hari ini, dan tidak lupa juga yang saya banggakan dan yang saya hormati para peserta Zoom meeting pada sore hari ini. Nah, baik, hari ini saya mendapatkan
tema tentang kecakapan digital mengenai positif, kreatif, dan aman di internet. Nah, baik. Ada beberapa hal dan tips yang bakal saya kasih di yang pertama positif, kreatif, dan aman di internet. Baik, yang pertama positif. Apa saja sih yang positif waktu kita menggunakan internet? Tips menggunakan internet secara positif. Yang pertama, membuka website produktif yang bermanfaat bagi diri Anda. Perkaya pengetahuan Anda dengan hal positif yang dapat di internet. Ikuti akun-akun yang bermanfaat serta unduh aplikasi dan buka website dengan konten menarik yang dapat menambah kualitas diri Anda. Contohnya akun aplikasi olahraga yang dapat Anda ikuti dengan mudah di rumah atau website yang berisi tentang cara membuat barang sendiri. Nah, kita harus membuka website produktif yang bermanfaat bagi diri Anda. Jangan buka aplikasi atau website yang merugikan diri Anda yang pastinya. Yang kedua, jangan percaya semua hal yang Anda baca di internet. Nah, sifat internet yang viral atau mudah menyebar tanpa adanya kontrol merupakan sebuah bumerang bagi para pembaca maupun para penyebar informasi itu sendiri. Tidak semua yang Anda baca di internet dapat dijamin kredibilitasnya. Jadilah pengguna internet yang pintar dengan menyerap informasi yang sekiranya benar serta mempunyai sumber yang jelas. Nah, jadi sebelum kita membaca atau mempercayai tulisan atau informasi yang ada di internet, ada bagusnya kita mencari sumber informasi terlebih dahulu yang pasti. Nah, yang ketiga, jangan sebarkan informasi menyesatkan. Ada hal yang baik untuk menyebarkan informasi yang patut disebarkan ke publik. Namun, pastikan Anda melakukan cek dan recheck tentang berita tersebut sebelum Anda sebarkan ke pihak lain. Jangan sampai informasi yang Anda sebar merupakan berita yang menyesatkan dan masih dipertanyakan kebenarannya. Nah, jadi kita jangan menyebarkan informasi menyesatkan, apalagi berita hoax. Dan kebenarannya dan sumber-sumbernya tidak valid yang pastinya. Dan selanjutnya, berhati-hati dengan akun Anda. Nah, berhati-hati dalam mengelola akun Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol logout ketika selesai mengakses akun dari perangkat digital yang bukan kepunyaan Anda. Meminimalisir kemungkinan adanya penjahat cyber yang dapat mengakses akun kapan saja untuk kemudian dibajak atau dipergunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, jadi kita semisalnya browsing di komputer kantor atau warnet atau apapun, ada baiknya sebelum kita logout pastikan akun kita keluar dari perangkat itu sendiri. Nah, selanjutnya perhatikan sumber sebelum menyebar informasi. Nah, jika bisa cantumkan akreditasi atau kredit dalam berita yang Anda unggah ulang. Selain merupakan wujud apresiasi terhadap sang penulis berita, originalitas, kredibilitas unggahan Anda juga akan lebih tajam di muka publik. Nah, jika kita menyebar luaskan informasi, ada baiknya kita lihat sumber itu sendiri, valid atau tidak valid berita tersebut. Nah, selanjutnya kreatif. Nah, kreatif ini ada beberapa yang bakal saya tips-tips yang bakal saya paparkan di sini. Yang pertama, konten kreator. Nah, konten kreator saat ini beragam media sosial maupun platform online merupakan salah satu hal yang setiap harinya tidak lepas dari setiap elemen masyarakat.
Di era serba digital saat ini banyak muncul generasi muda, mulai dari generasi milenial hingga generasi Z yang menyalurkan ide kreativitasnya sebagai konten kreator. Saat ini pun jenis konten yang ada sangat beragam, mulai dari konten memasak, hal informatif, make up, bermusik, gaming, dan lainnya. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah ajang bagi generasi muda dalam mengasah ide kreatifnya sebagai generasi yang produktif. Nah, sebagai konten kreator nih, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita tampilkan untuk dilihat orang banyak. Jadi selain teknik editing dan konsep yang harus juga bermanfaat, sangat disarankan agar konten kreator memerhatikan etika dan hukum. Jadi bukan hanya sekadar tontonan menghibur, tapi ada suatu kebaikan yang bisa kita petik oleh penonton. Nah, kita bisa menjadi konten kreator juga. Ada yang hobi, misalnya hobi masak, kita bisa bikin video dengan hobi kita itu. Terus ada yang hobi mancing, nah kita bisa bikin konten mengenai mancing. Nah, selanjutnya kita bisa menjadi desain grafis. Nah, jasa pembuatan desain grafis memiliki prospek yang besar nih. Peminat jasa desain ini sangat banyak. Biasanya pengguna jasa desain ini memerlukan tampilan yang menarik agar bisa menarik perhatian konsumen. Nah, Anda bisa mulai memasarkan jasa Anda di Sribulancer. Jangan lewatkan membuat portofolio online agar lebih mudah diakses orang banyak. Nah, mengenai portofolio desain grafis, kita sekarang misalnya teman-teman ada media sosial nih, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Nah, kita bisa cantumkan portofolio kita di situ, kita bisa upload karya-karya desain grafis kita. Nah, orang-orang kalau tertarik bakal menghubungi kita. Nah, selanjutnya menjadi YouTuber. Apakah Anda memiliki kamera, mempunyai ide konten yang menarik dan mampu menarik perhatian banyak orang, serta mempunyai kemampuan untuk mengedit video? Jika iya, maka Anda sudah cocok untuk menjadi YouTuber. Seorang YouTuber dituntut untuk bisa membuat konten yang menarik terhadap video yang dibuat. Semakin banyak penonton yang melihat video, maka semakin besar pula penghasilan yang didapat dari pekerja YouTuber ini. Apalagi jika memiliki banyak subscriber. Jika subscriber sudah banyak, maka Anda akan mendapatkan bayaran secara rutin tiap bulan dari YouTube. Menjadi YouTuber bisa Anda jadikan pekerjaan utama karena pekerjaan ini bisa menjadi pekerjaan tetap dan dapat menghasilkan uang setiap bulannya. Nah, mengenai YouTuber nih, sekarang saya menjadi YouTuber di salah satu, menjadi konten kreator juga di salah satu channelnya KW Mak Risa di YouTube-nya Ketapang TV Kamar. Nah, untuk tips menjadi YouTuber, yang pertama, kalian jangan merasa minder. Bang, ini banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Banyak yang bilang, Bang, saya nggak ada kamera nih. Bang, saya nggak bisa ngedit. Terus, Bang, konten saya mengenai apa nih, Bang? Nah, ini bakal saya bahas juga nih. Mumpung saya membahas tentang YouTuber. Nah, buat kamera, buat kita yang ingin membuat konten YouTube, kita bisa pakai kamera HP. Nah, untuk editingnya sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi editing ada di smartphone kita. Untuk cara belajarnya sangat mudah sekali. Sekarang YouTube juga banyak menyediakan tutorial-tutorial bagaimana cara mengedit video. Nah, untuk konten sendiri nih, biasanya saya melihat dari keresahan, terus dari kesukaan kita. Misalnya teman-teman yang saya bilang tadi ada suka mancing, nah kita bikin konten mancing. Terus buat ibu-ibu nih yang suka masak atau suka make up atau suka
pakaian, ibu bisa bikin konten masak, konten make up, dan juga bisa menjadi mereview pakaian yang dan maaf sebenarnya Recording in progress. nah, apakah kalian berasal dari kota yang sama? Jangan merasa tertekan untuk menerima permintaan teman dari orang yang tidak dikenal. Periksa kembali pengaturan privasimu agar orang yang tidak kamu kenal tidak bisa mendapatkan informasi yang kamu tidak ingin mereka tahu. Nah, ini seperti Facebook, terus Instagram. Nah, jika ada orang yang minta pertemanan dengan kita dan tidak kita kenal, kotanya beda sama kita, terus kita nggak kenal, terus profilnya kadang nggak ada, nah sebaiknya jangan diterima. Dan selanjutnya pikirkan dahulu sebelum kamu mengirim sesuatu. Nah, hal yang kamu anggap sebagai lelucon bisa jadi menyakitkan bagi orang lain. Pikirkan baik-baik sebelum kamu menekan tombol kirim, terutama ketika kamu sedang marah atau kesal. Begitu kamu membagikan pesan, foto atau video, sulit untuk mengontrol apa yang terjadi. Selanjutnya, menghapus postir tidak mungkin. Dan ingatlah, kamu memiliki hak atas privasi dan begitu pula orang lain. Kita tidak dianjurkan untuk masuk ke dalam akun orang lain atau menggunakan ponsel mereka tanpa izin. Nah, ini ada di kolom komentar atau kita ngechat orang lain. Nah, sebelum kita mengirim pesan atau berkomentar di postingan orang lain, ada baiknya kita baca dulu ini menyinggung perasaan orang lain atau enggak, terus dan ini mengandung sara atau enggak, itu harus diperhatikan juga. Nah, selanjutnya dan terakhir, pikirkan dahulu sebelum kamu membagikan sesuatu. Kamu bisa mengubah pengaturan privasi di akun media sosialmu untuk mengontrol siapa yang dapat melihat informasimu, termasuk tempat-tempat yang pernah kamu datangi. Pikirkan baik-baik apa yang kamu bagikan dengan siapa saja. Jangan membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau data bank. Dan pastikan jangan pernah membagikan kata sandimu kepada siapapun. Nah, oke, baik Mbak. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rizky. Terima kasih untuk Kak Rizky yang telah memaparkan materinya itu tadi yang berjudul Positif, Kreatif, dan Aman di Internet. Oke, mungkin karena masih terhubung dengan Kak Rizky juga ya, ini Sabrina jadi penasaran karena Kak Rizky adalah seorang YouTuber gitu ya kan. Banyak sekali konten-konten juga yang telah disajikan dan bahkan ide kreatif berasal dari Kak Rizky sendiri. Nah, ini kalau misal nih Kak, kalau mau membawakan satu informasi yang bersifat edukatif ya di dalam satu konten, nah ini supaya konten tersebut tidak membosankan, itu harus seperti apa Kak?
Ya, yang pertama kita kita selipkan komedi Mbak, biar nggak boring dan nggak bosan. Dan kebetulan juga konten-konten saya itu bersifatnya komedi Mbak. Oke, saya pun juga percaya. Nah, ini tadi aja saya cuma ngelihat sekilas udah kelihatan nih lucunya nih ya. Jadi nanti kalau misal teman-teman para peserta juga kepo, wah ini YouTube-nya Kak Rizky emang seperti apa? Coba dicek ya. Coba dicek di YouTube-nya yaitu KW dan Marisa. KW, huruf KW dan Marisa, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rizky Firmansyah sudah memaparkan materi. Nanti kita masih ada sesi tanya jawab, jadi dimohon tidak beranjak kemana-mana ya Kak Rizky ya. Siap Mbak. Oke, setelah Kak Rizky, kalau awal Sabrina juga sudah bilang bahwa ada seorang ketua lembaga mualaf Ketapang Kayun. Langsung saja kita berkenalan lebih dekat dengan Pak Ferry Lim. Selamat sore Pak Ferry Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk audionya masih belum terdengar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pak Ferlim, semoga dalam kesehatan keadaan yang sehat ini ya Pak ya. Bagaimana kabar teman-teman di Ketapang Kayun? Oke, baik. Pak Ferry Lim akan memaparkan materi mengenal lebih jauh cara menyuarakan pendapat di dunia digital. Pak Ferry boleh bersiap-siap ya. Sembari itu juga nanti Sabrina mau mengingatkan untuk para peserta jangan sungkan untuk bertanya, entah itu pertanyaan yang akan dilayangkan kepada Kak Vivi, Pak Tasfirani, kemudian Kak Rizky Firmansyah, juga termasuk Pak Ferry Lim ini nantinya. Silakan layangkan melalui kolom chat yang tersedia, karena nanti total hadiah Rp1 juta bisa dimenangkan untuk 10 orang pemenang. Silakan Pak Ferry untuk pemaparan materinya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ferry Lim. Dikenal juga Ali Muhammad. Saya sebagai Ketua Lembaga Majelis Taklim Mu'alaf yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Nah, di dalam hal ini tak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, di mana pada sore hari ini kita dapat bersua melalui digital meeting atau melalui Zoom meeting ini. Dalam webinar ini tak lupa saya menghaturkan salam hormat kepada para narasumber yang telah dahulu memaparkan materi di dalam pertemuan ini. Salam hormat buat Pak Tasfirani, Kepala Dinas Pariwisata Kayong Utara. Salam Pak. Kita biasa ketemu di Kayong Utara. Hari ini kita ketemu di ruang meeting. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan atau membawakan materi pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang, bisa menyampaikan opini dengan bebas tanpa adanya batasan, kecuali kita menebarkan kebencian, sara, provokasi, dan hal-hal yang bersifat negatif. Adapun kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan cara yang baik dan tepat, agar tidak menimbulkan konflik maupun kerugian baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Opini yang kita
tuangkan atau pendapat yang kita sampaikan haruslah sesuai dengan kapasitas diri kita dan sesuai dengan fakta dan data yang ada. Jangan sampai kita membuat suatu opini yang tidak ada faktanya ataupun membuat suatu berita atau informasi yang bersifat hoax atau yang tidak dapat kita pertanggungjawaban. Karena kenapa? Apabila kita telah menyampaikan suatu informasi yang tidak benar atau tidak jelas, konsekuensinya itu dapat merugikan kita maupun orang lain. Karena informasi yang kita sebarkan itu dapat menimbulkan suatu konflik di masyarakat ataupun di publik. Karena apa? Yang kita sampaikan itu terutama hal-hal yang bersifat provokasi. Itu pada saat ini di negeri kita ini kita lihat banyaknya warga menggunakan teknologi, menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Hal ini adalah menunjukkan suatu kemajuan bahwa di suatu negara yang telah mengikuti perkembangan teknologi, pada sampai hari ini kita telah memasuki era digitalisasi. Oleh karena itu, setiap kita menyampaikan atau mengemukakan pendapat, haruslah mengikuti kaidah-kaidah dengan mengedepankan adab dan etika. Mari kita belajar di mana saat ini banyak sekali kita lihat di dalam pemberitaan karena perkembangan teknologi juga beriringan dengan kejahatan secara digital. Nah, di era digitalisasi ini perkembangan jaringan internet yang hampir menyeluruh digunakan oleh setiap warga ataupun setiap orang yang sudah sebagian besar, karena ini juga sudah merupakan sebagai konsumsi atau kebutuhan yang sangat mendasar bagi kita semua, yaitu menggunakan jaringan internet. Kita bisa melakukan pembelian, pinjaman, maupun lain-lainnya melalui internet. Inilah keuntungan kita di masa kita sekarang ini. Kita beruntung. Nah, seumur-umuran seperti saya ini termasuk beruntung bisa ada beberapa masa yang dilewati. Nah, berbeda dengan saat kita semasa kecil saya dulu, kita hanya bisa mendengar bunyi radio, hanya mendengar suara kan gitu. Nah, pada saat ini kita bisa langsung berkomunikasi dengan orang yang ingin kita yang ingin kita sapa, langsung bisa kita dengar suara, sekaligus kita bisa melihat gambarnya sekalian. Nah, karena itu perlu kita ingat bersama-sama bahwa di dalam kita menyampaikan informasi maupun tulisan-tulisan, terutama di media sosial, di Facebook, di Instagram ataupun yang lainnya, baiklah kita gunakanlah dengan cara yang baik dan benar agar tidak menimbulkan kerugian pada diri kita. Kita banyak melihat contoh seperti beberapa waktu yang lalu kita di Kayong Utara ada kejadian salah satu oknum ibu-ibu yang notabene-nya juga sebagai pegawai guru yang dengan tanpa disadari menyebarkan satu opini terkait dengan salah satu institusi negara. Nah, sehingga si oknum guru tersebut harus berurusan dengan hukum. Satu hal yang sangat kita sayangkan dan jangan sampai itu terulang dan terjadi pada diri kita. Nah, bijaklah kita di dalam bermedia sosial
pada saat kita kadang-kadang kita lupa saat kita kesal karena kita saat ini orang lebih mahir bermedia sosial ketimbang dengan berinteraksi langsung, apalagi saat-saat sekarang ini di musim pandemi COVID ini kita lagi terbatas untuk berhubungan langsung dengan kerabat, teman, saudara kita. Nah, salah satunya kita dapat melakukan komunikasi atau menjalin silaturahmi itu melalui jaringan internet. Nah, untuk itu perlu kita sadari bahwa kita menggunakan handphone itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, ada baiknya handphone kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, bagaimana kita menggunakan handphone kita? Sekarang ini sudah ada peribahasa mengatakan kalau dulu bahwa ucapanmu adalah harimaumu. Sekarang berbeda. Ketikanmu atau jarimu adalah harimau bagi dirimu. Karena itu mari kita sedikit belajar dengan berita-berita yang sudah kita dengar, itu merupakan pengalaman yang menjadi pembelajaran bagi kita dan harus kita ambil hikmahnya. Nah, kadang-kadang ini zaman sekarang ini terutama bagi kaum hawa, ini kan senang memposting konten ya, baik membuat TikTok, mengirim foto maupun video melalui media sosial yang tadinya tujuannya adalah untuk mungkin itu mengabadikan kenangan ataupun sekedar untuk iseng-iseng, tapi tanpa disadari bahwa konten-konten yang sudah diposting atau disebarkan itu dapat konsumsi oleh orang ramai. Apakah itu bersifat baik atau tidak, itu kan tergantung dari yang kita sebarkan. Nah, kadang-kadang saat ini banyak sekali yang kita dengar, terutama khususnya ini yang ada di Ketapang maupun di Kayong ini, sudah beberapa kasus yang kita dengar, dan saya sendiri juga sudah beberapa kali mendampingi warga untuk ke kepolisian. Kenapa? Karena adanya penyalahgunaan teknologi, yaitu pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, jadi kita sekarang ini harus berhati-hati, kita menulis ataupun kita mengunggah video, itu konten-konten yang kita unggah itu, baiklah kita teliti dulu, harus dengan arif dan bijaksana. Jangan sampai kita hanya mengikuti kesenangan pribadi, tahu-taunya nanti itu akan berbuntut di meja hukum. Itu yang jangan sampai terjadi. Nah, beberapa waktu lalu juga ada pengalaman bahwa kita mungkin untuk warga yang ada di Kayong Utara mungkin pernah mendengar salah satu oknum yang mempunyai hubungan dengan seseorang ini ya di luar daerah, yang tadinya mereka hanya berkenalan melalui media sosial, akhirnya mereka berkenalan dekat dan seiring waktu mungkin terjalinlah satu hubungan khusus di antara kedua oknum. Nah, sehingga dengan kedekatan itu mereka sering melakukan video call. Bahkan di dalam video call itu ada sampai meminta sesuatu hal yang kurang pantas, yang seharusnya tidak dilakukan, seperti video call dalam keadaan yang tidak berbusana. Nah, hal-hal seperti itu dimanfaatkan oleh salah satu pihak, sehingga itu menjadi momok yang jelek bagi pihak terkait.
Nah, sehingga di situ ada juga unsur pemerasan yang dihasilkan dari hasil video call itu, yang kemudian pada saat kita di hadapan kamera, kita di screen, sehingga foto kita yang dalam keadaan bugil, atau itu video saat kita itu dia menggunakan handphone lain itu direkam, kemudian nanti itu video disebar. Nah, ini kan menjadi satu hal yang sangat buruk bagi kita yang tidak kita sadari. Padahal awalnya kita hanya untuk bersenang-senang. Nah, itu juga menjadi catatan bagi kita agar itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Kemudian juga meluapkan kekesalan kita melalui media sosial. Kan kita banyak melihat di akun-akun Facebook, kita bisa perhatikan bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya akun di media sosial yang saat ini yang sedang rame-ramenya itu kan di Facebook ya. Nah, kadang-kadang untuk meluapkan kekesalan, mereka menulis di Facebook, sehingga terutama kadang-kadang kesal terhadap pemerintahan misalnya, sehingga di situ dituangkanlah unek-unek pribadinya yang tadinya tujuannya adalah untuk menyampaikan kekesalan itu supaya orang yang dimaksud itu bisa membaca atau melihat. Nah, namun tanpa disadari kadang-kadang di dalam tulisan-tulisan di media sosial itu mereka tidak menyadari ada bahasa-bahasa yang bertentangan dan itu secara adab etika maupun bertentangan dengan hukum. Nah, sehingga akhirnya yang tadinya kita itu merasa kesal agar kita mencapai kepuasan meluapkan kekesalan, nah ujung-ujungnya kita berbuntut ada pelaporan. Kenapa? Karena mungkin di dalam tulisan kita mengandung unsur pencemaran atau ada unsur kebencian. Nah, itu yang harus kita hindari. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian kadang-kadang kita mengkritik kebijakan pemerintah dengan cara yang kadang-kadang kan kita lihat ada juga mereka mengkritik itu dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak pada tempatnya. Memang sih kita di negara Indonesia ini kan untuk menyuarakan pendapat itu dijamin oleh konstitusi, yang mana kebebasan setiap orang itu dijamin oleh undang-undang, bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapat di muka umum. Namun perlu kita ingat bahwa menyampaikan pendapat ini memang hak kita, ada aturan, ada kaidah, ada etika yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Jangan sampai kita melanggar etika yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Mari kita gunakanlah media sosial ini dengan baik mungkin pada tempat yang benar. Jangan sampai kita menyalahgunakan. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan yang baik. Sebelum kita memposting atau kita mengirim konten-konten, ada baiknya kita seleksi dulu, kita teliti, kita cermati perkataan yang kita sampaikan itu seperti apa, kira-kira menyinggung tidak. Ya, kalau bisa kan kita harus menghindari yang namanya ada postingan-postingan yang bersifat provokasi, postingan yang berisi ujaran kebencian, kemudian postingan-postingan yang bersifat sara, dan yang bersifat pornografi. Jangan sampai gara-gara kita hanya ingin senang, ujung-ujungnya kita berhadapan dengan hukum. Nah, beberapa saat juga
saya juga sampai ke Polda, di Polda Kalbar, menemani salah satu teman yang tadinya kita mendapatkan di media sosial ada satu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik secara personal maupun secara organisasi. Nah, mana hal itu saat ini sedang di dalam penyidikan dan penyelidikan dari pihak yang berwajib. Nah, itu kalau bisa kita yang sudah mengikuti webinar-webinar seperti ini, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan, agar kita lebih memahami dan kita dapat menghindarkan diri kita dari hal-hal yang dapat merugikan kita maupun orang lain. Nah, mungkin hanya itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman yang mengikuti webinar ini. Mungkin itu saja Mbak Sabrina. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sungguh luar biasa sekali dari Pak Ferry Lim, yaitu mengenal lebih jauh cara menyuarakan pendapat di dunia digital. Bahkan tadi juga sampai disebutkan ada contoh kasus ya. Contoh kasusnya juga langsung dari Kayong Utara begitu. Pak, ini langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab karena tim sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Ini tadi ada pertanyaan untuk Bapak Ferry Lim yang berbunyi demikian. Sebagai orang tua, nah ini bagaimana cara yang bijak untuk mengajari dan juga mengawasi anak-anak dan juga lebih berhati-hati untuk bersosial media, seperti itu Pak. Oke. Nah, di dalam hal ini, jikalau karena saya juga sebagai salah satu orang tua yang mempunyai anak kan, nah saat ini kan anak-anak lebih akrab dengan temannya itu dengan gadget atau dengan HP. Yang kebanyakan kita lihat sekarang ini kan anak-anak ini lebih cenderung kepada game, ya permainan online. Nah, di sini kita juga harus mengawasi anak-anak kita pada saat mereka menggunakan handphone atau gadget itu, perlu kita ingatkan kepada mereka bahwa ada hal-hal yang tidak boleh mereka buka, dan kita harus setiap saat itu kita mereka bermain itu apa yang mereka main, kemudian harus kita beri ruang waktu bagi mereka untuk bermain. Karena untuk anak-anak memang sih untuk saat ini kita tidak bisa menghindari bahwa setiap saat, karena apalagi saat ini kan bagi anak-anak yang masih sekolah itu melakukan pelajaran secara online. Nah, jangan sampai kita lengah mengawasi anak kita. Mereka tadinya katanya pinjam handphone atau menggunakan handphone untuk belajar. Tahu-taunya tanpa sepengetahuan kita, di luar pengawasan kita, mereka membuka konten-konten yang tadinya belum layak untuk bagi mereka, sehingga mereka mengikuti apa yang mereka tonton dari konten, terutama dari YouTube biasa kan. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan bagi penanya tadi dapat memahami bagaimana cara kita mengawasi anak-anak pada saat mereka menggunakan handphone. Nah, mungkin itu saja Mbak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ferry Lim. Sabrina juga sangat setuju dalam pengawasan, pastinya juga ada pendampingan terhadap anak-anak. Mungkin juga link-link atau mungkin berita-berita, juga konten-konten seperti apa saja yang telah dikonsumsi anak-anak. Silakan kita ingatkan, silakan kita juga telusuri. Pokoknya kita harus lebih cermat dibandingkan anak-anak, jangan sampai kecolongan. Terima kasih Pak Ferry yang telah menjawab tadi pertanyaan. Baik, selanjutnya untuk Kak Vivi, silakan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan yang tadi juga telah kami kumpulkan dari beberapa peserta, yaitu ini
pertanyaan yang berbunyi terlepas dari pembajakan yang marak dilakukan di media sosial, saya pikir tidak terlepas dari pelaku yang memang belum memahami hal tersebut legal atau tidak. Nah, ini apakah salah jika terjadi pembajakan pada akhirnya karena kurangnya proteksi dari pembuat konten? Ini berarti maksudnya proteksi dari pembuat konten ini, pembuat konten langsung men-share tanpa mencantumkan, seperti kalau dibuat ilustrasi itu ada kreditnya di pojok kanan atau di sebelah mana gitu ya? Yes, betul sekali Kak Vivi. Kalau yang seperti itu kita nggak bisa ngapa-ngapain sih, karena kalau emang sudah terpublish dan itu sudah tersebar di internet, itu bisa kemana-mana gambarnya, dan pemiliknya jadi kayak punya warga internet, jadi kita nggak dapat kreditnya gitu. Jadi ketika kita membuat konten dan ingin di-share dengan mencantumkan kredit ini milik saya loh, nah itu dari awal memang harus sudah dibuat klaimnya sih. Baik, terima kasih Kak Vivi Alfiana, memang betul sekali. Jadi untuk kita pembuat konten mungkin dengan menambahkan watermark atau mungkin tulisan-tulisan yang memang menyatakan bahwa konten tersebut adalah milik kita yang secara permanen di dalam konten tersebut, itu akan mengurangi tingkat resiko pembajakan seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Vivi yang telah menjawab tadi pertanyaan yang datangnya dari para peserta. Kemudian juga setelah itu ini tadi ada pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Tasfirani. Jadi Bapak Tasfirani silakan bersiap-siap untuk menjawab. Ini pertanyaan yang berbunyi, jika ada masyarakat yang telah terjerat pinjaman online yang juga legal, terdaftar di OJK dengan perlakuan yang tidak menyenangkan ketika melakukan penagihan. Nah, ini kemanakah masyarakat dapat mengadukan hal ini kepada pihak yang berwenang dan bagaimana prosesnya, Pak? Bapak Tasfirani? Bapak Tasfirani? Oke, mungkin kita masih terkendala jaringan dengan Bapak Tasfirani. Bapak Tasfirani mungkin kita keep dulu untuk pertanyaannya. Jadi langsung saja untuk Kak Rizky ya. Kak Rizky KW, silakan bersiap-siap untuk menjawab ini pertanyaan datangnya dari para peserta. Ada peserta yang bertanya, adakah tips dan trik cara membedakan antara konten yang mengandung berita hoax dengan konten yang memang benar-benar terjadi? Ya Mbak, yang pastinya kita lihat sumbernya terlebih dahulu ya Mbak, valid atau tidak, terus cross check terlebih dahulu, kita baca, terus kita bandingkan konten-konten atau berita-berita yang lain apakah sama atau tidak. Kalau memang kalau memang datanya nggak valid atau memang kejadiannya nggak benar, berarti konten itu hoax atau berita bohong. Ya, Mbak. Baik, terima kasih Kak Rizky yang sudah menjawab tadi pertanyaan yang telah dilayangkan oleh para peserta. Sayang sekali, sepertinya untuk Bapak Tasfirani tidak bisa bergabung dengan kita pada saat sesi tanya jawab, tapi tidak mengapa. Jadi untuk Anda yang mungkin tadi sempat bertanya kepada Bapak Tasfirani, mungkin bisa cari Bapak Tasfirani melalui sosial media, atau mungkin narasumber-narasumber yang lain melalui sosial media. Silakan cari nama lengkap para narasumber yang telah tertera di bawah, kemudian cari di sosial media, oke? Dan sebelum Sabrina tutup untuk acara di sore hari ini, Sabrina mau mengajak untuk seluruh para peserta yang hadir, silakan nyalakan kamera video Anda, marilah kita berfoto bersama-sama. Jadi silahkan untuk para peserta nyalakan kamera video Anda, marilah kita berfoto bersama-sama. Para peserta yang telah hadir di kesempatan sore hari ini, wow, banyak sekali nih, ada iPhone. Ini Kak, yang nama username-nya iPhone ini siapa sih? Pakai headset nih, cuman sebelah doang. Kemudian ada juga Kak Abdurrahman Alfikri, selamat sore Kak. Kemudian ada juga Kak Aditya Teguh,
Yang lain-lain silahkan nyalakan kamera video Anda. Bapak Sudiantoro, terima kasih banyak ya sudah bergabung dari tadi. Bapak Sabrina ucapkan terima kasih untuk antusiasnya dari tadi. Semoga keluarga juga dalam keadaan sehat selalu. Untuk yang lainnya silahkan nyalakan kamera video Anda. Mari kita berfoto bersama-sama. Terima kasih Kak Nuraini sudah menyalakan kameranya yang pastinya. Untuk yang lainnya silahkan nyalakan kamera video Anda. Jadi mari kita berfoto bersama-sama. Oke, sudah siap semuanya ya. Mari kita berfoto bersama-sama, terserah mau gaya seperti apa, boleh peace, boleh love, boleh terserah apapun itu gayanya, oke? Baik, silakan berfoto bersama-sama dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang telah hadir di kesempatan sore hari ini. Untuk para peserta dan juga untuk para narasumber, keren-keren sekali untuk antusias pesertanya dan juga materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Sabrina juga akan mengumumkan untuk para pemenang yang berhak mendapatkan hadiah total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dan di antara nama-nama tersebut adalah Ulul Asmi. Semoga ini namanya betul ya untuk pembacaannya, Ulul Azmi, kemudian Siti Hatitin Sumasari, kemudian Novita Rahmayuna, kemudian Fatma, kemudian Afifah Ainun Mardiah, kemudian Nabila Safna. Oke, itu saja. Baik. Untuk beberapa yang diantaranya nanti akan kami hubungi langsung. Jadi untuk Anda yang mungkin tadi juga sudah melayangkan pertanyaan melalui kolom chat dan juga melalui Instagram, pastinya Sabrina ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sabrina mewakili tim yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan selama acara berlangsung. Jangan lupa untuk para peserta untuk mengisi daftar hadir, mengisi pre-test dan post-test yang nantinya akan mengantarkan Anda kepada e-certificate. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita
Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,